topik pembahasan dari kitab itu yakni tentang khusyuk. Biasanya kata khusyuk ini sering dihubungkan kali napa? Salat nggih sering. Salat sing khusyuk, dan biasanya. Nah, khusyuk niku napa khusyuk niki? Imam Al-Harawi, pengarang kitab ini, memberikan definisi utawi takrif bahwa yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah khumudun nafsi wa humudut tab'i bisti'adzamil haqq, yaitu khudumun nafsi. Khusyuk itu ada padamnya gejolak nafsu. Jadi nafsu niku pun mboten, wong nafsu niku ibarate niku kados dene napa nggih? Geni sing mulat-mulat ngoten. Lah niki geni nafsu niki dengan khusyuk, dikatakan khusyuk itu nafsunya itu sudah tidak bergejolak. Jadi nafsu niku tenang. Nafsu niku napa tenang niku. Jadi nafsul mutmainnah karo jenenge wis ai. Jadi nafsu niku pun mboten mulat-mulat malih. Wa humudut tab'i, dan tunduknya tabiat bisti'adzamil haqqi, karena pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong niku nek wis ora mulat-mulat, ora muntapan niku biasanya cenderung tenang, cenderung tunduk. Entakno gambarane wong khusyuk niku kan biasanya terus pundi biasane. Ngoten nggih, tunduk. Lah sampean kok khusyuk ngono. Ngoten. Khusyuk kali ngelukruk beda lho nggih. Nek wong ngelukruk dia niku beda. Jadi kalau khusyuk itu gambarannya adalah tentang padamnya gejolak nafsu. Jadi nafsu niku pun boten bergejolak dan tunduknya tabiat karena pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih jauh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu memberikan tambahan penjelasan di dalam kitabnya Al-Madarij As-Salikin. Ini sebenarnya kitabnya Ibnu Qayyim ini adalah sarahnya kitab Manazilus Sya'irin. Beliau memberikan tambahan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbi bidzulli wal khudu', yakni berdirinya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kehinaan dan ketundukan. Jadi manah kula jenengan menika jumeneng teng ngarsanipun Allah dalam keadaan tunduk dan penuh kehinaan. Jadi teng ngarsane Gusti Allah niku awake dhewe niku tunduk. Itu menurut tambahan penjelasan dari Ibnu Qayyim. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, khusyuk ini salah satunya di dalam Al-Quran itu disebutkan dari firman Allah ini. Nah, ada penggalan ayat yang menjelaskan alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah al-ayah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah. Jadi eling teng Gusti Allah niku lho nggih diperlukan kekhusyukan. Khusyuk. Jadi khusyuk ini adalah satu amalan yang sangat utama, yang sangat penting dalam rangka kita ini berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak-bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan tingkatannya. Ada beberapa tingkatan kekhusyuan.
Jadi ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan tunduk, dalam keadaan menghinakan diri di hadapan Allah itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, khusyuk yang lahir karena rasa takut. Jadi merasa tunduk dan patuhnya seseorang, merasa hinanya seseorang di hadapan Allah itu muncul karena rasa takut. Takut apa? Satu, takut terhadap azabnya Allah. Jadi ngapunten tiyang niku kanggone tiang-tiang ingkang melampaui batas, tiang-tiang ingkang penuh dengan dosa dan maksiat itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih di akhirat itu. Di yaumul jaza, di akhirat itu diancam dengan azab. Nah, orang-orang yang khusyuk ini menyadari betapa pedihnya ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang melampaui batas dan penuh dengan dosa dan maksiat itu, sehingga mereka itu bersikap khusyuk kepada Allah. Jadi khusyuk sing lahir krana wedi. Awake dhewe kadang-kadang nggih enten nggih. Yang karo wong wedi meden tengah. Aku wedi ya. Ngoten. Jadi wedi karo wong niku sampai menatap wajahnya aja enggak berani. Nunduk ngoten. Krana wedi karo tiyang. Kan enten wong modele medeni ngoten. Jadi awake dhewe rawani ngene, metu meneng ngene, krana wedi. Ini biasane tiyang sing model pripun sing dideni model ini. Nah, tapi itulah sikap khusyuk. Jadi yang pertama takut karena azab Allah, yang kedua takut dosa. Lahirnya sikap khusyuk itu karena kula jenengan itu wedi dosa. Karena perbuatan dosa itu menyebabkan Allah itu tidak ridho, menyebabkan Allah itu murka terhadap seorang hamba. Sehingga supaya kita ini tetap diridhoi oleh Allah, maka kita berusaha menjauhi perbuatan dosa itu dengan penuh kekhusyukan. Jadi khusyuke krana wedi dosa. Niki nyambung sesungguhnya antara azabnya Allah, antara dosa yang kita lakukan itu saling terkait. Dan yang ketiga itu khusyuk yang lahir karena rasa takut kalau amal kita ini, amal soleh kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus begitu berharap kepada Allah dengan penuh kekhusyukan. Ya Allah, lha kula niki wis berbuat amal yahono yahene nek sampai mboten diterami dening Allah, kita ini kan rugi. Kita ini kan nanti akan menyesal. Nah, kita ini berusaha memohon, mengharap dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita itu diterima, sehingga kita tunjukkan dengan sikap khusyuk itu. Nah, biasanya ibu-ibu sekalian, wong sing khusyuk krana rasa wedi niki, ora takut niku, sikap lahiriahnya itu biasanya diwujudkan dalam bentuk penyesalan, tangisan. Nggih, dengan ketika beribadah. Enten mboten tiyang sing ibadah sampai nangis-nangis ngoten, enten mboten? Oh, enten. Ibu-ibu nantos punya pengalaman. Jadi nek salat ngantos meneteskan air mata. Oh. Nantos Bu nggih. Wah. Tapi nggih dinggo awake dhewe mboten jadi pamerne nggih. Pas salat nangis ngono aja di video. Engko terus di-upload tuh, dipamerne mboten. Nek wayah ngoten niku khusus nggih awake dhewe mawon, mboten usah dipamer-pamer. Sebab urusan ibadah itu urusan yang paling privat, pribadi seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Ning ngarepe Gusti Allah nangis-nangis niku mboten napa-napa. Kadang-kadang wong lanang kok cengeng nangisan, mboten di hadapan Tuhan itu justru seorang hamba yang baik itu, yang soleh itu, ketika di malam yang sunyi kita mendekat kepada Allah dengan hati, dengan air mata yang berlinang, niku sae. Tapi pada siang harinya kita tampil menjadi